insan edukasi, semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk menambah kompetensi. Senang sekali saya Adia Nur Alfiatin menemani Anda kembali pada acara podcast Kabar Pendidikan yang dipersembahkan oleh UPTTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sukses menjadi juara GCC tahun 2023 untuk kepala sekolah. Telah bergabung bersama kami via Zoom Bapak DRS Anang Arifandi MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah dari SMKN 1 Prajekan Bondowoso. Mari kita sapa beliaunya terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Baik, Mbak Nadia. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, langsung ke pertanyaan pertama Bapak ya. Untuk Oke, prestasi monggo video Mbak Nadia. inovasi pembelajaran berarti lomba apa yang Bapak menangkan pada GCC tahun 2023 dan bisa dijelaskan sedikit bagaimana itu Bapak? Iya, makasih. Alhamdulillah saat itu saya selaku kepala sekolah di SMK Negeri 1 Prajekan mengikuti lomba GCC tahun 2023 ya, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam apa? Dalam bidang lomba inovasi kepala sekolah. Begitu. Lomba inovasi kepala sekolah, saya memilih judul yang memang sedang kita kerjakan di sekolah, yaitu satu berkait dengan program kewirausahaan, kemudian kaitan dengan apa aplikasi yang saat ini sedang booming ya, aplikasi digital. Yang ketiga, kita mencoba kolaborasi dengan segala pihak, terutama yang berkait dengan lembaga perbankan atau lembaga keuangan mikro atau MKM. Maka judul yang saya pilih waktu itu adalah penerapan digitalisasi UMKM Go sebagai upaya pengembangan kewirausahaan peserta didik di SMK Negeri 1 Prajekan untuk membangun bisnis startup generasi muda. Itu judul yang kita pilih waktu itu. Demikian Panjang Mbak Nadia. sekali judulnya, nggih. Ya, untuk merangkum kegiatan yang kita pilih di sekolah dan kita tawarkan menjadi sebuah tema judul mungkin bisa menginspirasi kita semua ya. Ya, kemudian ternyata alhamdulillah kita terpilih dan pagi ini saya bisa memberikan sosialisasi atau apapun lah namanya untuk digunakan Bapak Ibu kepala sekolah yang lain mungkin bisa lebih baik lagi. Demikian. Ya, Pak, alhamdulillah Bapak. Kemudian ini Pak, untuk aplikasinya sendiri itu aplikasi dalam bentuk seperti apa? Apakah e-commerce, apa video, apa seperti apa Pak? Jadi e-commerce yang syukurnya sesungguhnya awalnya kita mau merancang ya sebuah sekolah merancang. Tapi setelah dipikir-pikir ternyata lembaga keuangan yang kita gandeng waktu itu Bank UMKM Jawa Timur atau BPR Jatim itu juga sedang mengembangkan program aplikasi UMKM Go namanya dan sudah ada di Play Store. Maka oleh Bank UMKM Jawa Timur, SMK Negeri 1 Prajekan Bondowoso dirangkul dijadikan pilot project Jawa Timur. Bagaimana sebuah sekolah kemudian bisa menerapkan aplikasi digitalisasi yang non uang suatu saat cashless begitu. Jadi dalam hal pembelanjaan, dalam hal apa mutasi keuangan anak-anak yang berwirausaha menggunakan aplikasi itu. Jadi kami sinergis dicoba di sekolah kami, maka aplikasi itu sudah mulai dirintis. Insya Allah tahun ini bahkan mengarah ke arah seluruh sekolah, bahkan kemungkinan akan menjadi muncul di ATM dan di lembaga keuangan yang lain. Begitu. Jadi awal kali sekolah kami menjadi pilot project dari aplikasi UMKM Go yang sudah ada di Play Store itu. Demikian, Mbak. Super sekali. Berarti ini SPP-nya juga sudah bayar melalui UMKM Pak? Iya, jadi kami walaupun kendala masih ya karena cashless ternyata
kendalanya di HP anak-anak, di jaringan. Tapi kami Ya. terus ini mencoba, makanya dengan podcast ini saya mendukung, mendorong agar bank pemerintah ini, Bank Jawa Timur, ini juga bisa terus mengembangkan kepada seluruh SMK atau SMA bahkan atau seluruh sekolah agar terjadi kemudahan dalam lintas mutasi keuangan maupun pendanaan usaha. Demikian, Mbak. Baik, Bapak. Sebelum pelaksanaan lomba, Bapak, persiapan apa yang Bapak lakukan ketika mempersiapkan aplikasi tersebut? Iya, tentu ketika lomba inovasi kepala sekolah, selain aplikasi yang kita fokuskan di dalam lomba inovasi kepala sekolah, eh, kita juga menitik beratkan bagaimana manajemen kepala sekolah kan untuk mengikuti lomba tersebut. Lebih ke arah manajemen, ya saya termasuk dalam hal lomba-lomba berikutnya, itu salah satu sekolah mungkin yang hampir semua bapak ibu guru dan staf tata usaha mengikuti lomba ini. Setiap guru dan tata usaha mengikuti lomba GCC. Menang kalah urusan belakangan ya. Yang penting bahwa pada pada setiap lomba GCC ini kita semua dari TU sampai Satpam pun itu mengikuti lomba ini. Nah, saya tentu sebagai kepala sekolah ketika ada peluang lomba inovasi kepala sekolah, saya siapkan timnya. Kemudian saya terus terang memang tim ini kita bentuk dari guru-guru yang muda, yang prestasinya baik. Nah, sehingga ketika kepala sekolah itu memilih judul-judul yang cukup berat seperti aplikasi, kemudian sharing dengan pihak luar, itu tim ini berjalan dengan baik dan akhirnya ya tentu saya banyak untuk disampaikan tim apa tip dan trik bagaimana agar lomba ini bisa eh, bisa dipahami misalnya foto-foto kegiatan atau tim yang kita bentuk rutinitas pertemuan, kemudian rundown acaranya kita susun, sehingga alhamdulillah oleh pihak penilai di Jawa Timur, kami bisa dijadikan sebagai sebuah rujukan mungkin. Demikian. Nah, kendala apa yang Bapak alami pada saat itu? Iya, tentu karena ini pilot project dan menyangkut aplikasi digital, lembaga perbankan dan pihak sekolah memulai. Namanya memulai, anak-anak kami misalnya, ya HP-nya, ya kan, kemudian jaringan internetnya, kemudian mensinkronkan antara kantin dengan aplikasi digital, ya kan. Terus dari pihak Surabaya juga perlu effort keras itu datang ke sekolah kami dan seterusnya. Tetapi karena dukungan dari lomba ini, apa tambah podcast ini, mudah-mudahan ini sebuah apa dorongan kepada kita bersama tentang misalnya tadi HP, WiFi, kemudian eh, apa semacam transaksi usaha dan seterusnya. Saya rasa kendala itu wajar, tapi bisa kita lewati, bisa kita lewati. Bahkan untuk sebuah penilaian lomba bisa kita capai. Demikian. Luar biasa. Kemudian ini Pak, dukungan apa yang yang diberikan oleh cabang dinas dan para pengawas? Ya, alhamdulillah, karena dari tahun ke tahun, terutama tahun waktu itu sampai tahun ini cabang dinas dan para pengawas itu hampir mewajibkan bahkan mewajibkan Bapak Ibu guru tata usaha untuk mengikuti. Nah, apalagi kami kepala sekolah itu secara online itu ditampilkan yang mendaftar tiap hari yang belum itu. Nah, sehingga itu dorongan yang memang apa dipaksakan. Nah, kami yang merasa bahwa itu sebuah kebutuhan untuk tampil, untuk memberikan apa semacam inovasi, mungkin praktek baik, maka kami rasa dukungan itu sangat memadai dan sangat baik. Untuk yang pengawas bahkan pengawas juga ikut lomba kan. Kebetulan koordinator pengawasnya itu pengawas di sekolah kami. Nah, judul yang diambil oleh pengawas itu objeknya di sekolah kami juga. Nah, kami mendukung betul. Waktu itu aplikasi kepengawasan, saya dijadikan Ya. objek sebagai sasaran lomba. Hanya kebetulan mungkin karena semuanya sama-sama baik, pengawas yang kami belum terpilih jadi nominasi. Tapi sebenarnya bagus juga itu judul yang diambil oleh pengawas kami. Jadi sama, Capdin, pengawas dan kami sama-sama sangat apa terdukung lah oleh program GCC ini. Capdin sangat mendukung.
Sama-sama semangat dan bekerja bersama, tapi yang beruntung yang dari Bapak ya, juara 2. Kebetulan di kota kami tadi kayaknya ada 3. Jadi dari SMK nggak ada guru, dari kami kepala sekolah, dan ada satu lagi dari SLB itu dari Ibu Kumaisaro tadi nampaknya. Itu juga waktu waktu penganugerahan gelar atau piala, kami bangga bahwa dari sebuah kota yang sebelumnya nampaknya baru satu atau belum ya yang dapat hadiah gitu. Tahun kemarin kami insya Allah 3 itu, 3 atau 4 bahkan yang berhasil diberi penilaian di GCC. Kebetulan saja, mungkin yang lain juga bagus, hanya ya pas Pajekan Bondowoso terpilih gitu. Begitu, Mbak. Pesan terakhir Bapak untuk teman-teman kepala sekolah di Jawa Timur, bagaimana tips dan trik supaya besok di Gempita tahun 2024 dapat menjadi juara? Baik, terima kasih kesempatan ini untuk saya, untuk teman-teman guru di sini, kepala sekolah dimanapun. Paling tidak mungkin ada 8 ya tips dan trik kalau bisa dicatat atau bisa dijadikan acuan untuk dikembangkan. Yang pertama, membuat karya sesuai dengan juknis yang dibuat oleh panitia. Jadi kan banyak sebenarnya inovasi, tapi kita milih yang sesuai dengan juknis yang dibuat oleh panitia. Kemudian judul karya ya memang dibuat menarik dan yang lagi trending. Saat itu kan startup misalnya ya, atau Baik. aplikasi ya itu ya. Itu mungkin sekarang tidak lah ya. Waktu itu tahun 2023 siapa tidak tertarik ketika menyebut startup dan digitalisasi. Itu yang kedua. Saya rasa yang ketiga eh, bahkan sebuah laporan background cover judul misalnya juga harus eye-catching kan. Jadi harus menarik betul itu. Sampul depan saja harus kita tata dengan baik gitu. Isi mungkin luar biasa, tapi kalau depannya kurang bagus, kan orang kadang membaca dari cover judul awal kan. Itu juga trik yang ketiga yang saya rasa perlu. Kemudian yang keempat, melampirkan banyak bukti foto kegiatan yang mendukung. Jadi, jadi program ini bukan hanya kegiatan 1 minggu. Kami mengambil yang kira-kira sudah 1 tahun berjalan. Kemudian kita yang paling paling trending tadi, kemudian kita up dengan foto-foto dan dokumentasi yang mendukung. Itu yang keempat. Jadi kemudian karya kita buat runut dengan juknis itu. Jadi foto dan juknis kita tata sehingga mengalir, gampang dicerna dan gampang dipahami serta menarik. Selesai itu yang kemudian eh, video. Ini video ada semacam sebuah trik juga, konon dari juri menyampaikan memang harus tepat waktunya, tidak boleh kurang 1 detik atau lebih 1 detik. Jadi kami tata dengan tim, ini anak-anak muda di sekolah kami luar biasa kuat ini. Jadi pas itu kita buat sehingga tidak terasa waktunya itu cukup gitu. Dan yang paling akhir tadi ya videonya kita buat menarik, dapat menjelaskan secara rinci, secara timeline gitu antara judul dan kegiatan serta prestasi atau aplikasi atau apapun bisa kita unggah di video tersebut. Kira-kira itu 8 tip and trik yang pernah kita lewati. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya dan sharingnya untuk pagi ini dan semoga bermanfaat untuk kita semua dan bagi kami khususnya. Mohon maaf Bapak jika ada salah kata. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih atas waktunya untuk Jawa Timur dari sekolah kami SMK Negeri 1 Prajikan Bondowoso. Salam. Oke, Insan Edukasi, tak terasa podcast episode kali ini telah usai. Saya Adia Nur Alfiatin pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, subscribe YouTube UPT TIKP Dindik Jatim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Edutek. UPT TIKP terus maju dan inovatif.